Saya mengambil data dari jurnal ilmiah keislaman yang ditulis oleh Ratnasari dan Lailan Rafiqah, dipublish 28 Juni 2023, bahwa Islam dulunya mayoritas di Filipina. Jadi pakai data, jadi bukan saya ngarang, bukan. Islam dulunya mayoritas di Filipina. Karena terjadi demand dinamika di Filipina, maka kemudian Islam menjadi minoritas. Bahwa Islam dulu mayoritas itu ada 3 tanda besar. Yang pertama, di Filipina itu dulu ada Kesultanan Islam 3 yang besar. Yang pertama, Kesultanan Manila, itu di Manila bagian utara, Filipina Utara. Yang kedua, Kerajaan Sulu atau Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao, itu di Filipina Selatan. Namun dengan kedatangan penjajah Spanyol yang kemudian menindas umat Islam, maka kemudian mayoritas menjadi agamanya Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Bahwa dulu Islam di Filipina itu mayoritas dan sekarang tergeser karena penjajahan, itu tinggal 6%. Jadi kalau penduduknya itu 109 juta, maka sekarang tinggal 6.542. Ketika kajian ini saya upload, ada orang yang mengingatkan saya, Ustadz, Islam di Filipina itu muslimnya bukan 6% lagi, Ustadz. Itu tahun 2014. Sekarang itu sudah tinggal 5%. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Islam di Filipina dulunya mayoritas karena ada 3 kesultanan Islam yang besar itu. Maka kemudian tatkala kemudian datang penjajah, jadi saya langsung saja. Jadi dulu Islam itu sejak abad ke-13 masuk ke Filipina, kita langsung masuk. Begitu datang penjajah ke Filipina, yang pertama itu penjajah Spanyol, 16 Maret 1521 Masehi. Padahal waktu itu sudah ada Kesultanan Sulu yang berdiri dari 1420 Masehi. Jadi 71 tahun sebelum penjajah itu datang, seperti Kesultanan di Indonesia, itu sudah berdiri Kesultanan Sulu. Sehingga umat Islam di sana banyak. Lalu kemudian juga ada Kesultanan Maguindanao, ada lagi Kesultanan Manila. Sehingga Islam di Filipina mayoritas. Maka tatkala kemudian dijajah oleh kolonial Spanyol, penjajah Spanyol itu sama seperti penjajah Belanda di Indonesia. Dia menjajah sambil menyebarkan agama. Makanya kemudian begitu datang Spanyol itu, penjajah Spanyol menggunakan 2. Yang pertama, divide and rule. Kalau di Indonesia terkenal dengan bahasa Belanda, divide et impera. Orang itu diadu domba, dipecah belah, kemudian dikuasai, sambil mission seeker. Jadi misi suci mengkristenkan.
Jadi Belanda dulu juga begitu, menjajahnya ia sambil mengkristenkan. Nah, hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang diperbuat oleh penjajah Spanyol itu sambil menjajah, sambil menekan umat Islam agar umat Islam itu berpindah agama menjadi agama penjajah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, penjajah Spanyol itu mengadu domba. Sama seperti di Indonesia juga diadu domba. Maka hati-hati kalau sudah ada friksi, jangan sampai terjadi adu domba. Yang lebih parah lagi, ketika Kesultanan Malila sudah bisa ditaklukkan dengan mudah oleh penjajah Spanyol yang di utara, Filipina Utara, mereka sudah menjadi agama penjajah, lalu kemudian diadu orang-orang non-muslim itu tadi yang sudah dikristenkan oleh penjajah Spanyol, itu kemudian berperang melawan muslim Filipina di selatan. Jadi pribumi Filipina yang di utara dengan pribumi Filipina yang di selatan diadu domba. Nah, ini politik penjajah agar jangan sampai terjadi persatuan sehingga mereka tetap kekal menjajah. Jadi aneh, pribumi kok pro penjajah. Demang juga waktu zaman Belanda banyak yang pro penjajah. Sebab apa? Sebab yang pro penjajah dikasih gaji oleh Belanda, sarapannya dikasih roti, dicarikan istri yang cantik, ngerebut dari tempat lain dikasihkan kepada Demang. Betul? Betul? Ini jangan lupa sejarah. Makanya hati-hati kalau ada yang sudah mulai ngadu domba di Indonesia ini. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, di Filipina itu kebetulan sama persis di Indonesia. Ada 13 kelompok bahasa dan budaya. Kayak di Indonesia ini kan ada Jawa, Sunda, apalagi Minang, Batak, Madura, apalagi Makassar, Bugis, dan juga yang lain, ada Manado. Nah, di Filipina itu yang dipakai itu bukan Demang. Kalau di Indonesia Demang, kalau di Filipina namanya Datu. Datu itu kepala desa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tatkala sudah banyak yang menjadi pengikutnya, penjajah Spanyol itu menjajah Filipina itu 377 tahun. Berapa? 377 tahun. Sudah bosan penjajah, lapak jajahan. Nah ini, jadi rupanya penjajah juga menjadikan jajahannya itu jadi lapak. Lapak jajahannya dijual kepada Amerika Serikat. Jadi tahun 1898 lapak jajahan Spanyol yaitu Filipina dijual ke Amerika Serikat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sama seperti Jepang, Amerika pura-puranya baik. Nanti kita bisa bebaskan orang itu bebas beragama. Orang-orang Filipina nanti bebas beragama, bebas memeluk agama apapun, bebas mengungkapkan pendapat, bebas memperoleh pendidikan, khususnya buat orang-orang Filipina Selatan, yaitu bangsa Moro. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Bujukan-bujukan ini lalu kemudian menjadikan orang itu terlena, sehingga seolah-olah ini Amerika ini penolong. Ternyata Amerika juga menerapkan politik divide et impera, menindas kaum muslim di Filipina Selatan, lalu kemudian dia membuat aturan tanah-tanah di wilayah Filipina Selatan itu dibuat undang-undang agar orang-orang dari utara yang sudah menjadi non-muslim itu bisa masuk ke selatan secara mudah. Siapa yang bisa pindah ke wilayah Filipina Selatan akan diberikan tanah. Kalau kayak di Indonesia transmigrasi dulu. Transmigrasi. Akhirnya penduduk yang di utara karena dapat tanah banyak menduduki wilayah selatan. Sehingga wilayah selatan itu menjadi banyak non-muslimnya, maka kemudian Filipina menjadi negara yang minoritas Islamnya. Na'udzubillah min. Nah, hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.